Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Senin 26 Juni 2023, tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita sudah ada sebelum ibu kita mengandung kita? Di manakah kita sebelum ibu kita mengandung kita? Kita sudah ada sekalipun ibu kita belum mengandung kita. Lalu kalau kita sudah ada sekalipun ibu kita belum mengandung kita, di manakah kita? Kita ada dalam rancangan Tuhan. Sebelum ibu kita mengandung kita, Tuhan lebih dahulu merancang kita. Setelah Tuhan merancang kita, lalu Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi, siapakah aku? Siapakah kita? Aku dan kita semua adalah hasil rancangan dan bentukan Tuhan. Jika aku dan kita semua adalah hasil rancangan dan bentukan Tuhan, maka satu-satunya pribadi yang sungguh-sungguh mengenal kita secara sempurna hanyalah Tuhan. Tuhan sungguh mengenal kita secara pribadi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh mengenal segala kelemahan dan kelebihan kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal dirinya secara sempurna kecuali Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Siapakah aku? Siapakah kita? Aku dan kita semua adalah hasil rancangan dan bentukan Tuhan. Oleh karena itu, banggalah menjadi dirimu sendiri. Kau tidak lebih rendah dari orang lain. Sekalipun kita berbeda dari orang lain, tidak sama bentuk tubuh kita dengan orang lain, tidak sama warna kulit kita dengan orang lain, sekalipun jabatan, kekayaan, dan status sosial kita tidak sama dengan orang lain, jangan pernah melihat dirimu lebih rendah dari orang lain. Kau adalah hasil rancangan dan bentukan Tuhan. Kau adalah pribadi yang unik dan spesial di mata Tuhan. Kau sungguh berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang rendah hasil rancangan dan bentukannya. Oleh karena itu, banggalah menjadi dirimu sendiri. Hargailah dirimu sebagai hasil rancangan dan bentukan Tuhan. Siapakah aku? Siapakah kita? Aku dan kita semua adalah hasil rancangan dan bentukan Tuhan. Dan Tuhan telah memilih seorang ibu untuk melahirkan kita. Melalui seorang ibu, hasil rancangan dan bentukan Tuhan itu lahir ke dunia ini. Oleh karena itu, hargailah, hormatilah, dan kasihilah ibu kita, orang tua yang telah dipilih Tuhan untuk melahirkan kita sebagai hasil rancangan dan bentukan Tuhan. Dan kepada setiap orang ibu yang telah melahirkan anaknya, hargailah, kasihilah, rawatlah, didiklah dengan baik setiap anak yang telah engkau lahirkan. Anak yang engkau lahirkan itu adalah hasil rancangan dan bentukan Tuhan. Kau telah dipilih Tuhan untuk melahirkan rancangannya, untuk melahirkan hasil bentukan Tuhan itu. Sehingga melalui hidupmu, anak itu hendaknya merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya. Siapakah aku? Siapakah kita?
Aku dan kita semua adalah hasil rancangan Tuhan. Oleh karena itu, kelahiran kita, keberadaan kita di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah bangsa kita bukanlah secara kebetulan, tetapi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Atas rencana dan kehendak Tuhanlah maka kita lahir dan ada di dunia ini. Mengapa Tuhan merencanakan dan menghendaki kelahiran kita, keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini? Tentu karena Tuhan memiliki tujuan dalam hidup kita. Kita dirancang, dibentuk, dan lahir ke dunia ini bukanlah tanpa tujuan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita telah dirancang, dibentuk, dan lahir ke dunia ini, yaitu untuk menguduskan Tuhan. Dan sebelum kita menguduskan Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu menguduskan kita. Saat kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah menguduskan kita. Oleh karena itu kita adalah orang-orang kudus. Kita kudus bukan karena kita tidak berdosa, tetapi karena kita sudah dikuduskan Tuhan dalam keberdosaan kita. Dikuduskan artinya terpisah dari dunia. Orang yang sudah dikuduskan Tuhan, maka hidupnya tidak sama dengan dunia. Cara hidupnya berbeda dengan dunia. Seperti dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dikuduskan Tuhan artinya dipilih Tuhan menjadi miliknya. Hidup kita dikhususkan hanya untuk Tuhan. Mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita telah dipilih Tuhan menjadi miliknya untuk memuliakan dan melayani Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita melakukannya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kuduskan, muliakan, dan layanilah Tuhan melalui pekerjaanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberi kami napas hidup hingga saat ini. Biarlah Tuhan dalam hidup kami ini, kami selalu memuliakan Tuhan. Kami melayani Tuhan. Kami selalu mempersembahkan hidup dan pekerjaan kami hanya untuk Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu dan ampuni kami atas segala dosa kami. Amin.